Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya datang dalam Al-Qur'an Allah menyuruh kita untuk taat kepada penguasa. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah. Taatlah kepada Rasulullah. Wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada penguasa, pengatur urusan kalian. Ulil amri diartikan diantaranya adalah ulama yang mengatur urusan agama, dan ulil amri diantaranya adalah penguasa yang mengurus urusan kalian. Kita ada penguasa, kita ada pemimpin yang ngatur urusan kita, ngatur ekonomi kita, ngatur keamanan kita, ngatur stabilitas negara, ya. Ada penguasa jelas, ya. Mau tidak mau kita ada penguasa, ya. Mereka itulah yang diperintahkan kita untuk taat kepada penguasa, ya. Ya. Justru kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kita taat kepada penguasa justru ditekankan pada perkara-perkara yang tidak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya ya sudah. Enggak usah pakai penguasa, kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau penguasa suruh kita sholat, ya enggak usah ada perintah pun kita akan sholat. Kalau penguasa suruh kita berpuasa, ya kita enggak perlu perintah dari ulil amri. Allah sudah perintahkan puasa, Nabi sudah perintahkan puasa. Ketika Allah mengkhususkan atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, karena Allah ditaati secara merdeka, Rasulullah ditaati secara merdeka. Adapun ulil amri, Allah tidak mengulangi kata atiu. Allah hanya mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil. Allah tidak mengatakan wa atiu ulil amri, tapi Allah mengatakan taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri. Kenapa? Karena taat kepada ulil amri dia tidak merdeka. Syaratnya tidak boleh kepada kemaksiatan. Karena Nabi SAW berkata la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Tetapi kalau perintahnya bukan maksiat, maka hukum asalnya kita taat kepada penguasa. Maka saya berharap kawan-kawan menjadikan ini sebagai lahan ibadah. Ya, kita beribadah sesuai dengan aturan, bukan ikut hawa nafsu kita. Jangan kita hanya taat kepada Allah dalam urusan haji dan urusan salat, tapi ketika dalam urusan bermuamalah dengan penguasa kita enggak taat. Ya akhi, yang nyuruh kita untuk salat, yang nyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua, yang menyuruh kita untuk ibadah, yang menyuruh kita untuk berakhlak mulia Rasulullah SAW, dia pula yang menyuruh kita untuk muamalah yang benar terhadap penguasa. Dia pula yang menyuruh. Apa kita hanya beriman kepada sebagian hadis dan meninggalkan sebagian hadis? Allah yang mengatakan sekarang, atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum, taatlah kepada Allah, Rasul dan kepada para penguasa. Karena masalahnya jelas, ya, kita akal kita gunakan. Kalau semua orang tidak taat, maka tidak ada negara, hancurlah kita. Hancurlah kita. Negara dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangannya, ya, tetap saja kita perlukan. Kita perlu punya negara yang bisa mengayomi kita, yang bisa dengan negara tersebut kita menjalankan kemaslahatan kita, baik kemaslahatan agama maupun kemaslahatan dunia. Jelas kita perlu negara, ya. Kalau ada kemudian ajaran-ajaran, seruan-seruan untuk tidak menganggap negara ini ada, maksudnya apa, ya akhi? Maksudnya kita bebas kacau begitu, maksudnya negara ini buang aja, maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya bagaimana? Allah yang mengatakan atiullah atiur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kepada penguasa. Ini ibadah. Ya, ibadah. Saya ingin mengajak bahwasanya kita sedang beribadah ketika kita bermuamalah dengan penguasa dengan muamalah yang benar. Kalau dia nyuruh kepada maksiat, jangan ikuti. Kalau dia mengeluarkan hal-hal yang haram, jangan kita aminkan, jangan kita benarkan. Tapi ada aturannya ketika mereka berbuat salah, ada aturannya ketika berbuat zalim, ada aturannya ketika mereka menyuruh kepada perkara yang baik. Harus kita taati. Contoh, mereka buat peraturan-peraturan yang kita tahu maslahat, dan banyak peraturan-peraturan yang terjadi di dunia pemerintahan kenegaraan, ya, tidak ada nas khusus dari Al-Qur'an maupun Sunnah, tetapi ini perkara ijtihadiyah yang tinggal kita lihat ini menyelisih dalil atau tidak. Jadi ini dijelaskan oleh di antaranya Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, ya. Bahwasanya banyak perkara-perkara yang di dunia kenegaraan ya hanya butuh ijtihad. Seperti kita bicara masalah kita di RT, kita ada urusan RT, urusan misalnya kerja bakti, kapan ketemuan, rapat, ya itu enggak ada Al-Qur'an dan hadis, enggak ada. Tapi ini melihat maslahat, yang penting dalam Al-Qur'an disuruh kita saling tolong menolong dalam kebaikan, jelas.